Halo Kang Mager Lovers, Aa Cadel di sini mau menemani waktu kalian dalam beberapa menit ke depan. Alur film yang akan Aa Cadel ceritakan di video ini adalah film berjudul Saint Maud yang merupakan film kategori psikologi horor yang dirilis pada 8 September 2019. Film yang disutradarai oleh Rose Glass ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Katie yang mempunyai sisi traumatis karena dirinya gagal menyelamatkan nyawa pasiennya saat ia masih bekerja menjadi salah satu suster di rumah sakit. Setelah kejadian tersebut, Katie pun menemukan Tuhan dan menganut agama Katolik. Ia pun merubah namanya menjadi Maud dan memutuskan untuk menjadi seorang perawat pribadi untuk merawat pasien yang memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Eits, sebelum lanjut videonya, jangan lupa siapkan dulu kopi atau teh hangat dan sedikit cemilan. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar channel Kang Mager bisa terus berkembang dan bisa menghibur teman-teman semua. Pada scene awal film, kita akan diperlihatkan oleh sosok wanita bernama Maud yang sedang merasakan kekecewaan karena dirinya gagal menyelamatkan nyawa pasiennya. Dan film pun dimulai. Hari pun berlalu. Katie yang kini menyebut namanya sebagai Maud menjalani profesinya sebagai perawat pribadi, dan dalam kesehariannya ia juga sosok wanita yang sangat taat pada agama Katolik yang dianutnya. Maud ini merupakan perawat pribadi yang tugasnya adalah merawat pasien dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Metode yang digunakannya adalah aspek psikologi dan spiritual. Singkat cerita, Maud pun ditugaskan untuk merawat seorang pasien bernama Amanda, yang dimana Amanda adalah seorang wanita mantan penari dan koreografer asal Amerika yang menderita penyakit kronis lipoma sejenis kanker darah stadium 4. Dalam kesehariannya, Amanda hanya bisa duduk di kursi roda, dan Maud pun bertugas untuk merawatnya mulai dari berbelanja, memasak, membersihkan rumah, memandikan, dan perawatan psikologis hingga spiritual. Pada suatu malam, saat tengah terbaring, Amanda mengungkapkan kepada Maud bahwa dirinya tidak percaya dengan apa yang dialaminya dan ia pun sangat takut akan kematian. Ketika mendengar ungkapan Amanda tersebut, Maud pun meyakini bahwa dirinya memang hadir dikirim Tuhan untuk menyelamatkan jiwa Amanda yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Maud pun menjelaskan kepada Amanda bahwa dirinya merasakan akan hadirnya Tuhan ketika sedang berdoa. Dan anehnya, Maud juga mempunyai kebiasaan buruk, yaitu ia selalu menyakiti dirinya agar lebih dekat dengan Tuhan. Rada aneh gitu ya. Pada suatu malam, datang wanita bondol berjaket hitam yang hendak bertamu. Wanita tersebut bernama Carol. Dan Maud pun membukakan pintu serta menyatakan bahwa kehadirannya sudah terlalu larut untuk bertamu. Namun, wanita bondol bernama Carol tersebut bersikeras masuk ke rumah Amanda dan malam pun berlalu. Pada hari esoknya, Maud tidak sengaja kedapatan melihat Carol yang hendak pergi sambil menghitung sejumlah uang. Dan pada saat itu juga, Maud pun mulai curiga pada wanita bondol bernama Carol tersebut. Singkat waktu, Amanda meminta Maud untuk menemaninya makan. Ketika Maud sedang berdoa, Amanda pun mengikutinya berdoa. Hal ini tentu membuat Maud senang dan kedekatan antara Maud dan Amanda pun semakin akrab. Hari berlalu dan lagi-lagi Maud semakin curiga kepada Carol yang sering datang menemui Amanda. Dan pada suatu malam, Maud yang curiga kepada Carol pun mencoba mengintip apa yang sedang dilakukan Amanda dan Carol. Maud melihat pemandangan mantap-mantap yang sedang dilakukan antara Carol dan Amanda, dan malam pun berlalu. Pada keesokan paginya, Carol pun akan pergi meninggalkan rumah Amanda. Dan mengetahui hal tersebut, Maud yang sedang berada di dapur kemudian mendatangi Carol dan ingin mengajaknya bicara. Dalam pembicaraan tersebut, Maud meminta kepada Carol agar tidak lagi menemui Amanda karena Amanda tengah dalam proses perawatan. Dan Maud pun meminta agar Carol tidak memberitahu Amanda soal percakapannya ini. Hari berlalu dan singkat cerita, Maud pun merasa tenang karena Amanda sudah tidak lagi ditemui oleh wanita bondol bernama Carol tersebut. Pada malam harinya, ketika Maud berada di luar, ia tidak sengaja bertemu dengan kerabat kerja lamanya bernama Joy. Namun pada pertemuan tersebut, Maud pun terlihat canggung dan tidak nyaman dengan Joy. Singkat cerita, Joy pun memberikan nomor telepon dan diberikannya kepada Maud agar suatu waktu apabila Maud ingin mengajaknya ngopi, bisa menghubungi melalui nomor telepon tersebut. Pada keesokan paginya,
Maut pun memeriksa tekanan darah Amanda, dan singkat waktu telepon Amanda pun berdering. Kemudian Amanda meminta Maut untuk menyiapkannya teh. Maut pun berlalu ke dapur dan curiga bahwa telepon yang masuk tersebut adalah datang dari wanita bondol bernama Carol. Ketika Maut mengantarkan teh, Amanda pun menunjukkan sikap dingin kepada Maut dan ia pun meminta untuk tidur lebih awal meskipun saat itu masih pukul 5 sore. Mendengar pernyataan Amanda, Maut pun merasa bersalah dan kemudian pergi ke dapur untuk menghukum dirinya sendiri dengan menempelkan tangannya ke atas kompor. Hari berlalu dan pada keesokan paginya, Amanda meminta Maut untuk pergi ke kota untuk berbelanja bahan-bahan yang akan dibutuhkan nanti malam. Maut pun selesai berbelanja dan malam pun tiba. Pada malam itu ternyata Amanda sedang merayakan pesta ulang tahunnya. Terlihat wanita bondol bernama Carol itu pun datang menghadirinya dan Amanda terlihat senang namun tidak begitu dengan Maut. Maut pun mematikan lampu untuk memulai acara tiup lilin. Dan setelah Amanda meniup lilin, dirinya malah memperlakukan Maut secara tidak enak. Amanda menyinggung Maut di depan teman-temannya, bahwa Maut ingin menyelamatkan jiwanya dan Amanda juga mengungkapkan bahwa Maut sudah terbawa suasana dan cemburu dengan Carol. Tidak hanya itu saja, Maut pun dijadikan lelucon oleh teman-teman Amanda. Dan karena sudah merasa emosi, Maut kemudian menghantam wajah Amanda dan singkat cerita pesta ulang tahun pun berlalu. Pada keesokan harinya, karena akibat ulah Maut yang sudah menghantam wajah Amanda, ia pun dipecat dan sudah tidak lagi bekerja sebagai perawat pribadi Amanda. Dan pada saat itu, Maut pun merasa depresi karena dirinya sudah menjadi tunakarya alias pengangguran. Maut pun bertanya kepada Tuhan mengapa dirinya bisa mengalami kenyataan ini. Karena merasa Tuhan tidak mempedulikannya, Maut pun menjajakan kaki pergi ke sebuah tempat pada malam hari. Maut yang sedang duduk sendirian melihat seorang laki-laki yang tengah duduk di seberangnya. Laki-laki itu pun merasa bahwa dirinya sedang dilirik oleh Maut. Singkat cerita, Maut pun melakukan ulukan mantap-mantap kepada timun laki-laki tersebut. Dan ketika sudah lega, laki-laki tersebut pun pergi berlalu. Sedangkan Maut masih tetap berada pada tempat itu dan kembali duduk di tempat yang sama. Ia mencoba mendekatkan diri kepada orang sekitar. Bahkan ia mencoba tertawa kecil kepada segerombolan orang yang sedang asik bicara. Namun bukan mendapatkan hal yang menyenangkan, Maut malah terlihat sangat aneh dan malah diasingkan. Maut tidak tinggal diam. Kemudian ia menelpon Joy, kerabat lamanya, untuk memintanya menemaninya. Namun sangat disayangkan, Joy tidak bisa datang karena Joy sedang ada acara pada malam itu. Karena tidak ada satupun orang yang bisa menemaninya, Maut mulai merasa sangat asing dan mulai berhalusinasi, sehingga menyebabkan kekacauan di tempat tersebut. Saat kekacauan tersebut, Maut juga menumpahkan minuman seorang laki-laki bertubuh bagong, dan laki-laki bertubuh bagong tersebut mengatakan bahwa Maut masih punya hutang minuman. Sebagai gantinya, Maut dan laki-laki bagong tersebut pun bercocok tanam di suatu tempat. Saat sedang asik WOT, Maut berhalusinasi dan mengingat kematian pasiennya saat ia masih bekerja di rumah sakit. Ia berhalusinasi merobek paru-paru laki-laki bagong yang tengah digenjotnya tersebut. Namun laki-laki bagong itu pun menenangkan Maut dan giliran laki-laki bagong yang menunjukkan aksi koboynya di atas ranjang. Singkat cerita, setelah selesai bercocok tanam, malam pun berlalu dan Maut pun pergi meninggalkan tempat itu. Pada keesokan paginya, Maut yang sudah melakukan dosa-dosa semalam, kemudian menyiksa dirinya dengan meletakkan paku payung di alas sepatunya. Setelah itu, Maut pun pergi berjalan-jalan menikmati suasana keramaian kota, hingga pada akhirnya ia pun bertemu dengan seorang wanita yang tengah duduk. Wanita tersebut adalah perawat baru Amanda. Setelah sedikit menginterogasi perawat baru Amanda tersebut, Maut pun mendapatkan jawaban kalau perawat baru tersebut merasa nyaman dan sangat dekat dengan Amanda. Maut yang terdiam mendengar jawaban tersebut merasa kesal dan pergi meninggalkan tempat itu. Setibanya sampai di tempat tinggalnya, ia pun meminta petunjuk kepada Tuhan, dan sontak ia seperti mendapatkan tanda bahwa Tuhan seperti berbicara padanya. Setelah mendapatkan tanda itu, Maut pun ingin membuktikan imannya tersebut dan mulai merencanakan persiapan untuk aksi-aksinya yang akan dilakukannya nanti.
Namun ketika sedang menyiapkan segala keperluan untuk aksi-aksinya, Joy pun datang meminta maaf pada Maud karena waktu itu tidak bisa menemaninya minum. Karena Maud ini merasa sudah tidak butuh lagi dengan si Joy, maka Maud meminta Joy untuk segera meninggalkan tempat tinggalnya. Malam pun tiba dan Maud pun sudah siap dengan rencana aksinya. Ketika sampai di rumah Amanda, yang dimana perawat barunya sedang tidak ada, Maud pun dengan lancar masuk ke dalam kamar, dan terlihat Amanda terlihat sedang terbaring lemah. Ketika Amanda mengetahui kedatangan Maud, ia pun meminta maaf karena telah mempermalukan dirinya serta keyakinannya. Mendengar Amanda berbicara seperti itu, Maud pun merasa haru dan senang. Dan ketika itu, Maud pun kembali mengingatkan Amanda tentang Tuhan. Dan Amanda menjawab bahwa dirinya hanya berpura-pura saja tentang ketidakyakinan terhadap Tuhan. Setelah mendengar jawaban tersebut, Maud sontak kaget dan terlempar melihat Amanda yang seperti kerasukan iblis. Dalam halusinasinya, Maud melihat Amanda menantangnya untuk menunjukkan bukti tentang keyakinannya. Tidak lama mendengar tantangan itu, Maud pun menikam Amanda hingga akhirnya pun Amanda tewas mengenaskan. Setelah puas menghabisi nyawa Amanda, Maud pun pergi keluar dan merasa bangga karena sudah selesai dalam menjalankan tugasnya. Setelah sampai tempat tinggalnya, Maud pun membersihkan dirinya dan pada keesokan paginya, Maud terlihat seperti sesosok wanita bersayap malaikat. Kemudian, Maud pun pergi ke pantai dan melihat gumpalan awan di langit yang beranggapan menandakan bahwa dirinya harus melakukan aksi selanjutnya. Tidak disangka-sangka, ia pun menyiram sekujur tubuhnya dengan cairan aseton dan di samping itu Maud pun melihat sekeliling orang menyaksikannya dengan bangga. Kemudian dia mengucapkan puji Tuhan, lalu Maud pun mulai membakar dirinya dan membayangkan dirinya sedang terbang dengan sayap malaikatnya. Namun kenyataannya, itu semua hanyalah halusinasi Maud yang terlalu terobsesi dengan Tuhan. Maud pun tewas dan film pun berakhir. Cukup sekian alur dari cerita film Saint Maud. A.A. Cadel mengingatkan kepada Kang Mager Lovers untuk tetap bisa mengontrol diri agar tidak terlalu terobsesi pada sesuatu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita film menarik lainnya.